Resiko galbay pinjaman online aplikasi KTA Kilat di tahun 2025. Apakah ditagih DC datang ke rumah dan apa saja dampaknya bagi kita teman-teman semuanya. Nah, jadi di video kali ini di sini kita akan jelaskan ya mengenai resiko ketika kita terjadi terlambat bayar atau gagal bayar aplikasi KTA Kilat teman-teman semuanya. Nah, jadi oke, di sini gue menyampaikan selamat datang di channel SM Vintage buat bang baru nemuin channel saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko apa saja yang akan terjadi ketika kita melakukan galbay di aplikasi KTA Kilat. Nah, memang ada beberapa risiko yang harus kita tanggung ya teman-teman semuanya ya. Namun sebelum kita jelaskan lebih jauh, di sini gue mohon support dan dukungan dari teman-teman semuanya untuk like, komen, dan subscribe ya di channel ini untuk mendapatkan informasi seputar keuangan pinjaman online dan juga investasi. Nah, oke, jadi kita tidak berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas ya. Nah, jadi untuk resiko terlambat bayar aplikasi KTA Kilat yaitu yang pertama, tidak bisa pinjam lagi di aplikasi KTA Kilat ya. Jadi itu ya wajar lah ya. Kalau kita sudah terlambat bayar ya, itu pasti tidak akan di-ACC lagi pinjam di aplikasi KTA Kilat. Nah, buat yang bertanya apakah KTA Kilat ini berdampak pada slik OJK atau skor kredit kita di OJK. Nah, jadi sebenarnya untuk aplikasi KTA Kilat ini, ketika kita mengajukan pinjaman di aplikasi ini, kita memiliki riwayat galbay, itu masih di-ACC di aplikasi ini ya. Itu berdasarkan pengalaman pribadi saya. Karena saya memiliki pinjaman di aplikasi Uatas ya, yang sudah saya galbay selama 4 bulan pada saat itu, dan saya pinjam di KTA Kilat ini dan di ACC, dan di situ saya berasumsi bahwa aplikasi KTA Kilat ini tidak menggunakan BI checking ya. Jadi harusnya ketika teman-teman galbay KTA Kilat ini tidak akan berpengaruh ke aplikasi-aplikasi lain, namun hanya berpengaruh ke aplikasi yang seatapnya ya. Untuk di aplikasi KTA Kilat ini yang masih satu perusahaan dengan mereka, nah mungkin akan berpengaruh ke situ saja. Namun ketika galbay KTA Kilat ini tidak menuntut kemungkinan juga akan berpengaruh terhadap aplikasi lain. Jadi ibaratnya itu masih 50-50 ya teman-teman semuanya ya. Ketika galbay aplikasi KTA Kilat ini ada yang bisa, ada yang tidak bisa aplikasi yang kita mengajukan pinjaman teman-teman semuanya, seperti itu. Nah, kemudian risiko yang kedua adalah pasti akan mengalami teror ya. Untuk aplikasi KTA Kilat ini biasanya mereka itu akan teror kepada kita, dan bukan hanya kepada kita, biasanya juga mereka akan menghubungi kontak darurat yang kita input. Namun teman-teman tenang saja, ketika galbay KTA Kilat ini mereka hanya menghubungi yang galbay kemudian 2 kontak darurat yang kita input. Nah, kalau di luar dari kontak darurat tersebut itu tidak akan dihubungi ya, karena aplikasi KTA Kilat ini sudah legal ya, dan mereka tidak akan bisa mengakses kontak yang ada di HP kita. Jadi teman-teman tenang saja ya, teman-teman tidak perlu takut ya. Orang di luar kontak darurat akan dihubungi, itu tidak akan pernah terjadi. Itu berdasarkan pengalaman saya. Mereka hanya menghubungi kontak darurat yang kita masukkan, yang kita jadikan jaminan pada saat pendaftaran. Nah, di luar itu tidak akan dihubungi oleh pihak aplikasi KTA Kilat ini. Jadi aman, tidak keluar kondar. Oke. Kemudian apakah aplikasi KTA Kilat ini melakukan sebar data? Tentunya tidak ya, karena aplikasi KTA Kilat sendiri sudah bersertifikasi dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi teman-teman tidak perlu khawatir ya data mengenai keamanan data pribadi teman-teman. Jika mereka melakukan pengancaman akan disebar, teman-teman tenang saja, itu hanya ancaman saja, mereka tidak akan berani. Jika teman-teman mendapati mereka melakukan penyebaran data, teman-teman itu bisa melaporkan kepada pihak OJK agar aplikasi KTA Kilat ini status OJK-nya bisa dinonaktifkan teman-teman semuanya ya, seperti itu, karena melanggar aturan OJK yang melarang pinjol resmi itu menyebar data pribadi nasabah teman-teman semuanya, seperti itu. Jadi aman saja. Kemudian risiko berikutnya pastinya kita akan diteror melalui telepon biasa ya, spam telepon otomatis. Yang telepon biasa itu ya, itu wajar lah ya, itu biasanya mereka akan menelpon berkali-kali dalam sehari, bahkan pengalaman saya sampai 40 kali ditelepon. Jadi memang agak risih sebenarnya, namun biasanya teror tersebut tidak akan berlangsung lama, biasanya hanya bertahan hingga 1 sampai dengan 2 minggu saja. Setelah itu mereka akan jarang menghubungi kita, bahkan biasanya 1 hari itu hanya 2-3 kali saja, seperti tidak seintens pada saat galbay pertama kali. Jadi aman-aman saja teman-teman semuanya, seperti itu. Kemudian resiko berikutnya yaitu pasti bunganya akan naik ya. Misalkan teman-teman itu pinjam 1 juta, itu biasanya bunga per harinya itu akan naik, denda ibaratnya itu dendanya itu bakal naik. Nah, teman-teman tidak perlu khawatir mengenai denda, karena tidak akan membengkak misalkan 1 juta menjadi 10 juta. Tidak akan terjadi seperti itu. Karena
selama apapun teman-teman Galbay itu biasanya aplikasi resmi itu hanya denda maksimalnya itu hanya sekitar 2 kali pokok pinjaman. Jadi kalau teman-teman itu Galbay 1 juta itu biasanya mentok di angka 2-3 juta saja ya, tidak akan lebih dari itu. Nah, karena aturan OJK, kembali lagi teman-teman semuanya, karena aplikasi KTA Kilat ini sudah OJK, jadi harus mematuhi aturan OJK, seperti itu teman-teman semuanya. Oke, kemudian apakah aplikasi KTA Kilat ini memiliki DC lapangan? Tidak ada teman-teman semuanya. Di sini saya katakan tidak ada. Jika mereka ingin datang ke rumah Anda, itu hanyalah ancaman semata. Kalau tidak percaya teman-teman, kalau diancam seperti itu tidak perlu takut. Tunggu aja sampai sore, tidak akan ada yang datang teman-teman semuanya. Itu hanya ancaman, apalagi buat teman-teman yang berada di luar Jabodetabek, apalagi di luar Pulau Jawa, itu harusnya sangat-sangat aman dari DC lapangan KTA Kilat ini, seperti itu. Itu hanya sekedar ancaman-ancaman saja. Nah, jadi itu adalah risiko kita Galbay aplikasi rupiah cepat teman-teman semuanya ya. Semoga teman-teman bisa terbantu dan bisa mengerti ya apa yang saya sampaikan ya. Karena di sini kita sama-sama belajar menjelaskan teman-teman seperti itu. Nah, jadi semoga video ini bisa memberikan kejelasan dan membantu teman-teman semuanya ya. Buat yang sudah Galbay aplikasi KTA Kilat itu harusnya aman-aman saja, seperti itu. Untuk video kali ini cukup sampai di sini. Semoga informasi ini bermanfaat. Jadi sekian dan terima kasih.